panti yang lain ya, atau di tempat yang lain apa namanya? Kenapa, Pak? Penelitian sebelumnya itu di panti apa? Oh, yang sebelumnya itu belum ada yang di panti, Pak. Adanya yang kayak driver Gojek, terus imam-imam masjid gitu, Pak. Oke, ya nanti dicari-cari lagi ya. Ya, Di repositori di UIN, IAIN, di semua PTKI ya. ya, Pak. Yang kedua terkait dengan redaksi analisa bacaan Al-Fatihah lanjut usia. Ini nanti pembaca bisa bingung, Al-Fatihah lanjut usia, dikiranya ada Al-Fatihah apa gitu ya. Iya, Pak. Jadi misalnya yang Anda analisa ini apanya nanti? Hanya kualitas bacaannya atau ada aspek lain selain kualitas bacaan? Kualitas bacaannya, Pak. Kalau hanya kualitas ya mungkin judulnya langsung dirubah kualitas bacaan. Menurut saya jangan disebut Al-Fatihahnya. Ya, Al-Quran saja, kualitas bacaan Al-Quran. Misalnya apa ya, kualitas bacaan Al-Quran. Masyarakat lanjut usia, jangan apa ya selain masyarakat itu. Nanti dicarilah kata yang mengganti masyarakat ya. Tapi nanti pas ditelitinya itu Al-Fatihahnya aja gimana, Pak? Apa semuanya? Ya nanti Masuknya ke batasan masalah ya, Pak? nanti di batasan saja itu. Oh iya. Jangan dimasukkan di judul gitu. Oh iya, Pak. Jadi misalnya kualitas bacaan Al-Qur'an apa ya? Kalau lanjut usia itu kan umurnya, maksudnya menunjuk ke subjek gitu. Ya, kalau subjek kan berarti misalnya santri atau apa ya? Tadi Gojek, itu kan jelas itu. Kalau lanjut usia ini kan bicara soal umur ya. Nanti diganti ya. Lanjut usia, ya saya paham lanjut usia yang Anda maksud itu, tapi diganti diksi yang lain. Ditambah diksi lah. Kualitas bacaan apa? Kalau masyarakat kan tidak enak juga ya. Masyarakat lanjut usia kan tidak enak itu. Nah, saya belum ketemu ya. Nanti coba Anda pikirkan sambil jalan kira-kira apa yang pas. Jadi sebelum lanjut usia itu dikasih satu kata lagi gitu. Jadi enak kan, kualitas bacaan Al-Qur'an driver Gojek. Nah, itu kan jelas itu driver. Jadi yang dicari drivernya. Kualitas bacaan Al-Qur'an masa penghuni panti kan enggak enak juga penghuni panti. Ya Warga sebelum binaan. lanjut apa? Warga binaan. Warga binaan nanti kesannya ini di penjara, janganlah. Iya, Pak. Ya sebelum lanjut usia nanti Anda tambahkan kata yang pas ya. Sementara saya adanya masyarakat lanjut usia. Tapi terlalu luas kalau kata masyarakat nanti ya. Coba dicari yang pas. Lalu anak judulnya itu misalnya studi living Quran di Panti Sosial Tresna dan seterusnya Jakarta Selatan. Nah, itu untuk redaksi.
Latar belakang ya, nanti latar belakang Anda ganti dengan masalah kualitas bacaan ya. Pentingnya membaca Al-Quran dengan baik. Jadi tidak spesifik pada Al-Fatihah ya. Di latar belakang itu. Kemudian ketika membahas lansia, itu jangan membahas misalnya hukum orang merawat orang tua. Enggak. Karena Anda kan tidak sedang meneliti birrul walidain ya, tapi sedang meneliti bacaan Al-Qur'annya. Jadi untuk masyarakat lansianya itu ya cukup disampaikan data-data terkait dengan lanjut usia, lalu problem yang dihadapi mereka apa, ya misalnya ada problem fisik, problem psikologi, apalagi yang kemudian dititipkan di panti-panti gitu ya. Nah, itu yang dielaborasi, bukan misalnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana. Kalau itu kan nanti bicara temanya tema birrul walidain, beda ya. Nah, jadi nanti diganti fokus pembicaraannya. Jadi bagian-bagian awal oke, Anda bicara tentang pentingnya membaca dengan kualitas baik, ya bagaimana para ulama bicara mengenai itu, petakan, habis itu bagian selanjutnya bicara tentang realitas orang tua, ya, bagaimana kondisi mereka, ya, kaitannya dengan bacaan Al-Quran, ya, kemudian masuk ke panti, baru masuk ke panti, ya, berapa orang tua yang ada di panti-panti itu datanya ada ketengahkan, terutama panti-panti yang katakanlah yang ada di DKI Jakarta, lalu baru masuk ke spesifik panti yang Anda akan teliti. Sekaligus sedikit gambaran mengenai bagaimana kondisi keagamaan dan interaksi penghuni pantai, bukan pantai, panti maksud saya. Kok jadinya pantai? Penghuni panti terhadap Al-Quran. Kemudian diidentifikasi jangan hanya 3 poin ya, Anda tambahkan 5, 6 begitu. Tapi pastikan bahasanya bahasa masalah ya. Untuk mengetahui kesadaran lansia akan pentingnya tartil dalam membangun. Kok identifikasi masalah untuk mengetahui. Nah, jadi kayak gini diganti nanti ya. Jadi sampaikan dengan kalimat atau redaksi yang menunjukkan adanya permasalahan. Nah, itu diidentifikasi masalah. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil itu penting. Namun di tengah keterbatasan fisik, kesehatan, tekanan psikologi, ya, kemungkinan untuk dapat membaca secara baik itu akan terganggu. Nah, bagaimana realitas di lapangan orang-orang yang sudah tua, apalagi yang ada di panti, ya, bisa tetap menjalankan praktek membaca Quran secara baik dan benar. Ini kan perlu diteliti. Nah, misalnya kalimatnya begitu, lalu apalagi katakanlah panti asuhan belum memberikan pembimbingan baca tulis Al-Quran, sementara mayoritas penghuninya adalah
kaum muslimin ya, yang membutuhkan membutuhkan arahan tentang baca tulis Al-Quran gitu ya. Dan seterusnya ya, nanti Anda create dengan redaksi yang lebih bagus ya. Intinya di identifikasi itu hadirkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ada problematika dan pastikan kalimat-kalimat atau redaksi-redaksi di identifikasi itu merupakan breakdown dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di poin A atas ya. Lalu batasan masalahnya, kalau mengukur begini ini, kalau dengan Maisuro berat nggak kira-kira ya? Kan itu orang yang udah sepuh juga itu. Ya mungkin nanti diganti yang biasa-biasa saja lah, pakai Ikro atau pakai Baghdadi, itu kan ada tahsinnya juga sedikit-sedikit ya. Pakai Kiroati atau ya yang umum Pak. Ikro lah. Standar misalnya. Ikro aja kalau udah mumpuni di bagian-bagian tajwidnya itu udah bagus gitu ya. Kalau pakai standar Kiroati nanti berat. Tapi menjelaskan tentang standar apa yang akan digunakan itu tidak di batasan masalah ya, nanti di bawah adanya. Jadi di batasan masalah itu yang Anda batasi, penelitian ini hanya fokus mengkaji aspek kualitas bacaan penghuni panti apa ya, dari aspek, nah itu yang udah ada sebut ya, makharijul huruf, sifatul huruf, hukum nun mati dan tanwin, mat tabi'i, mat lazim, mat arid lisukun. Bisa nggak bahasa ini dipersempit biar nggak panjang-panjang ya, misalnya makharijul huruf, sifatul huruf, lalu hukum apa itu, nun mati dan tanwin, dan mat, itu saja ya. Soal macam-macam matnya itu ya nanti teknis Anda di lapangan. Ini kan semua lansia ya. Kalau Anda batasinnya pada persoalan makharijul huruf dan sifatul huruf dan seterusnya itu, maka argumennya ya Anda sebut kenapa kok dibatasi pada bab-bab itu. Gitu. Bukan pada lansianya. Ini kan alasan pembatasan pada lansia masih sanggup menjalankan kegiatan tersebut karena mereka yang sudah tidak sanggup memiliki keterbatasan fisik maupun. Berarti pembatasannya Anda jelaskan bahwa penelitian ini hanya difokuskan kepada penghuni panti, sebutkan pantinya itu yang masih sehat, gitu aja, yang masih sehat. Nah, kira-kira dari masih sehat. Kemudian fokus yang akan diteliti, kalau tadi subjeknya ya, penghuni yang sehat. Lalu materinya apa? Materinya ya tadi ahkamul maddi, ahkam nun wa tanwin, makharij wa sifatul huruf. Udah. Lalu berikan masing-masing argumen kenapa dibatasi itu. Rumusan bagaimana kualitas bacaan. Nah, kalau mau ya Fatihah. Kalau ini Anda pertanyakan Fatihah ya di batasannya Anda sebut Fatihah. Jadi penelitian ini hanya dibatasi ya. Pertama, subjek yang akan diteliti adalah penghuni panti yang masih sehat. Dua, ya, objek material yang akan diteliti itu hanya surat Al-Fatihah
pada aspek apa tadi, makhraj, sifat, dan ahkamun nun wa tanwin misalnya. Lalu baru disebutkan argumennya kenapa. Setelah itu baru dirumuskan. Ini Anda baca pemahaman ya, baca aja nggak tahu bisa apa enggak ya. Ya tapi boleh juga nggak apa-apa. Tapi maksud saya agak ragu nanti kalau Anda tanya tentang pemahaman. Karena kan udah sepuh-sepuh itu. Ya mungkin hanya pada kualitas bacaan, yang kedua hanya faktornya saja. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat ya apa namanya pelaksanaan apa tadi penghambat baca Al-Quran di panti asuhan tadi itu. Nah, itu yang Anda tanyakan, tanya ke pengurusnya, tanya ke penghuni-penghuninya, kira-kira apa sih faktor pendukungnya, penghambatnya. Kan ada faktor-faktor internal, faktor-faktor eksternal, nanti ditanyakan di sana. Tujuannya disesuaikan, manfaatnya juga disesuaikan. Kalau hanya masing-masing ada satu, ya nggak usah dikasih numbering. Secara teoritis adalah satu, langsung secara praktis adalah satu. Kalau satu poin ya nggak usah dikasih numbering. Tapi kalau masing-masing ada dua, maka baru dikasih number gitu ya, kasih nomor 1, nomor 2. Lalu nulisnya jangan salah. Secara kenapa S-nya gede itu salah. Kajian pustaka. Nah, aspek yang biasa saya minta itu belum dilengkapi semua. Ya, temuannya apa? Sebagian sudah temuannya ya. Persamaan perbedaannya sebagian sudah, sebagian belum. Kontribusinya. Ya, jadi 3 aspek itu dianalisa nih. Lalu jangan lupa dikasih footnote. Footnote-nya diletakkan ketika menjelaskan temuan dari tulisan ini. Misalnya Rizky Rambe itu hasil akhir tulisan ini apa. Nah, skripsi dia ini temuannya apa. Kesimpulannya apa. Setelah itu kasih footnote. Gitu. Baru Anda lanjutkan lagi penjelasannya, yaitu aspek yang kedua, persamaan perbedaannya. Baru lanjut lagi aspek yang ketiga, kontribusinya. Oke, begitu seterusnya. Ini karena baru 3, nanti ditambah lagi. Metodologi, bukan metodologi ya, metodologi. Nah, udah sering saya sampaikan. Pakai O, pakai O. Jenis penelitian. Ya, jelaskan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan atau kualitatif berbasis field research ya, atau penelitian lapangan. Lalu jangan diakhiri dengan footnote ya, dalam sub-sub pembahasan itu jangan diakhiri dengan catatan kaki. Anda harus terangkan. Nah, ini kan misalnya jenis penelitian Anda akhiri dengan catatan kaki nomor 14. Lanjutkan penjelasan Anda 1 atau 2 kalimat.
Pendekatan penelitian, pendekatan poinnya di bawah saja ya nanti. Di bawah saja. Jadi nomor 2 itu sumber data dulu. Sumber datanya apa? Primer dan sekunder. Sumber data yang primernya ya Anda sebut sumber data primer penelitian ini adalah apa? Informan. Ya. Informan yang ada di panti apa tadi saya lupa ya. Nanti sebutkan antara lain siapa. Ya, pengurus panti, kemudian siapa lagi gitu ya. Perwakilan dari pengurus, lalu dari penghuni gitu ya. Anda sebut. Kalau wawancara itu nanti di bawahnya. Jadi di sumber data itu tidak usah disebut wawancara. Misalnya didapatkan dari lapangan dengan cara wawancara. Ya, bicara cara itu di teknik di bawahnya lagi. Di sini hanya bicara sumbernya itu primer itu apa atau siapa gitu. Sebutkan gitu saja. Soal caranya nanti kan ada poin 3. Teknik pengumpulan data. Baru di situ bicara wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain sesuai yang Anda butuhkan. Baru di poin setelah teknik pengumpulan, baru teknik analisa data. Analisanya menggunakan apa? Sudah. Baru setelah teknik analisa, pendekatan penelitian. Baru ya, pendekatan penelitian. Nah, jelaskan pendekatannya apa. Ya, misalnya apa sosiologi, lalu teorinya apa yang Anda pakai dalam ilmu sosiologi itu yang akan dipinjam untuk menganalisa data Anda. Nah, itu masuk di poin terakhir gitu tadi ya. Setelah analisa baru ada poin pendekatan tadi. Teknik dan sistematika penulisan. Bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Setelah data-data yang berupa teori-teori wawancara, jangan begitu. Bab keempat itu langsung aja bab keempat isinya apa. Ya. Bukan data-data, teori-teori wawancara, bukan begitu. Jadi bab 4 itu adalah analisa terhadap data-data yang sudah berhasil Anda kumpulkan. Ya, analisa kualitas bacaan penghuni apa tadi panti asuhan tadi itu. Nah, tinggal sub-subnya nanti sesuaikan dengan rumusan ya. Sub-subnya sesuaikan dengan rumusan. Kalau rumusannya ada 2, minimal di sub-sub bab 4 ini, itu juga ada 2. Tadi kalau pertama kualitas, berarti poin A-nya adalah kualitas bacaan. Kalau pertanyaan nomor B adalah faktor, maka poin B-nya di sini juga faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan baca Al-Quran. Oke, daftar pustaka ini masih salah aja. Al itu jangan ditaruh di huruf A. Pindahkan pada kelompok huruf setelah al-nya. Tiap minggu saya ingatkan begini. Al-Qatton berarti Anda pindahkan huruf Q. As-Sayyid Ibrahim. As-Sayyid berarti huruf S gitu loh ya. Kalau itu manual memang. Ya, pertama kan di blok, lalu urutkan A sampai Z. Yang al pasti akan ada di huruf A. Nah, itu didelengin sendiri satu persatu. Oh, ini al apa ini? Al-Qatton, oh berarti huruf Q. Ya sudah, di-cut,
pindahkan ke kelompok huruf Q. As-Sayyid, oh ini S, pindahkan ke huruf S. Lalu jangan lupa dikelompokkan berdasarkan buku kitab, itu nomor pertama, buku kitab semua. Nomor kedua kategorinya jurnal semua ya, urut A sampai Z. Internet semua A sampai Z. Tesis disertasi semua A sampai Z. Terakhir baru wawancara semua. Begitu nanti urutan klasternya di daftar pustaka. Oke, saya kira begitu ya. Terima kasih, Pak. Baik. Yang kedua tadi apa? Zuhara ya? Siti Hajar Zabarzat, Pak. Zabarjat. Zabarzat. Yang apa? Tradisi Yasin ya? Konsep sabar, Pak. Konsep sabar dalam berumah tangga. Wih, kamu udah berumah tangga emang? Hah? Belum, Pak. Siti? Oh, persiapan ya. Konsep sabar dalam berumah tangga. Apa yang dicari ini? Anda ini plagiasi atau enggak? Insya Allah enggak, Pak. Insya Allah enggak. Iya. Pastikan ya. Nanti kan ada cek plagiarisme ya sebelum ujian. Konsep sabar dalam berumah tangga. Kenapa ya? Spesifik berumah tangga. Ayatnya apa saja ini? Ayat-ayatnya apa saja? Saya yang terkait sabar rumah tangga ini. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 sama Al-Kahfi ayat 60 sama 68 sampai 68. Itu ayat terkait keluarga enggak itu? Sabar dalam keluarga enggak? Sabar aja, Pak, tentang sabar. Nah, terus gimana coba? Ada nggak ayat-ayat yang spesifik sabar dalam rumah tangga? Kalau Al-Kahfi itu kan sabarnya sabar itu apa? Konteksnya Nabi Musa sama Khidir itu bukan? Iya, Pak. Nah, itu kan sabar dalam tholabul ilmi ya konteksnya. Maka kalau judulnya rumah tangga ya cari ayat-ayat yang inline dengan rumah tangga. Ya misalnya Ibrahim dengan keluarganya ada nggak ayat-ayat sabaran di situ, ya kan? Kemudian Nabi Yakub dengan anak-anaknya yang 12 itu ya, ada nggak ayat-ayat kesabaran di situ? Kemudian Nuh ketika menghadapi istrinya, menghadapi anaknya Kan'an, ada nggak yang secara jelas bicara tentang kesabaran? Kemudian siapa lagi? Kan ada itu banyak ya. Jadi nanti begitu cara mencari ayatnya, biar inline dengan judul Anda. Ya, kalau mau tetap meneliti ini ya. Iya, Pak. Misalnya kesabarannya siapa dalam rumah tangga itu. Ya, Nabi Ibrahim kan banyak itu
menghadapi bapaknya, lalu meninggalkan Siti Hajar, itu kalau nggak sabar berbahaya itu ya. Nabi Lut ya menghadapi istrinya misalnya. Jadi lihat ayat yang ada kaitannya dengan kehidupan keluarga. Kemudian Imran, Ali Imran, keluarganya Imran. Cari ayat-ayat yang bicara tentang keluarga ya, yang spesifik. Baru setelah ketemu nanti dilihat tafsir klasiknya. Baru dilihat bagaimana para ulama itu menafsirkan ayat-ayat sabar dalam kehidupan keluarga tadi. Nah, tafsir klasik itu di sini Anda batasi nggak tafsir klasiknya itu? Iya Pak, 2 aja. Mana itu? Fathul Qadir ya. Sama Durrul Mansur. Ini sudah diteliti apa belum sama orang? Oh, waktu saya cari sebelum ada Pak. Oke, nanti dicari lagi. Nanti dicari lagi ya. Nah, kalau hanya 2, ya langsung saja di atas. Konsep sabar dalam berumah tangga. Studi komparatif tafsir tadi Ad-Durrul Mansur dan Fathul Qadir. Udah langsung begitu saja. Karena hanya 2 kok. Oke, langsung di latar belakang. Anda minimalis, kali ini hanya 2 halaman ya. Masih kurang banyak. Nanti dilengkapi lagi, ceritakan di latar belakang itu tentang permasalahan sabar dalam rumah tangga. Ya, aspek problematikanya bagaimana, baik secara teoritis maupun secara faktual di lapangan. Hadirkan data-datanya. Baru kemudian kerucutkan ya kepada 2 karya yang akan Anda kaji secara komparatif tadi itu. Bagaimana keduanya menafsirkan ayat-ayat mengenai kesabaran terkait dalam konteks kehidupan keluarga. Nah, itu ya minimal 5-6 halaman itu bercerita di latar belakang. Tapi pastikan problemnya terbaca ya, diuraikan gitu di latar belakang. Permasalahan, nah ini secara tata letak ya, Anda terlalu menjorok ke tengah, jadi tarik lagi ke kiri semuanya itu. Mulai dari poin A, poin B, apalagi subnya B ini semakin ke kanan aja. Nah, langsing sekali ini jadinya tulisannya ya. Tarik ke kiri biar tidak menghabiskan space halaman. Lalu dikasih halaman, ini kan nggak ada halamannya. Bingung saya juga ya bacanya. Di pembatasan, di identifikasi masalah sama kayak yang pertama tadi, ya kalimat-kalimat poin A, poin B, dan seterusnya, misalnya ada 5 dan 6 poin, pastikan isinya itu berisi tentang masalah, pernyataan tentang masalah yang bisa diteliti seputar tema kesabaran ini. Nah, pembatasannya nanti diperbaiki lagi dan ditambahkan dengan argumentasi kenapa Anda membatasi pada 2 tafsir ini dan pada ayat-ayat ini. Ayatnya tentu diganti ya, disesuaikan tadi. Kemudian rumusannya pertama itu bagaimana pakai nomor, ini nggak pakai nomor ya. Nomor 1, bagaimana ya interpretasi mufassir, ya langsung sebut aja. Nah, bagaimana penafsiran Jalaluddin As-Suyuti dalam Ad-Durrul Mansur dan
Syaukani dalam Fathul Qadir gitu ya. Terhadap ayat-ayat mengenai kesabaran dalam rumah tangga. Nomor 2, bagaimana perbandingan penafsiran atau langsung bagaimana persamaan perbedaan penafsiran keduanya. Nomor 3, baru boleh Anda pertanyakan tentang bagaimana kontekstualisasi penafsiran, atau kalau enggak, boleh juga bagaimana relevansi penafsiran mereka. Nanti lengkapi bahasanya. Lalu manfaat, tujuan dulu dong. Tidak ada tujuan itu mengulik, itu mah bahasa gaul. Nah, mengulik, ya, kayak apa namanya, lagi update status di TikTok. Jadi bahasanya yang akademik ya, menganalisa, mendeskripsikan atau apalah ya, menjelaskan. Nah itu kan bagus tuh. Nomor 1 begitu. Nomor 2, membandingkan, karena pertanyaannya kan tadi membandingkan ya. Nomor 3 baru menganalisa misalnya. Manfaat mengisi kekosongan, ada, sudah banyak, jangan diisi kekosongannya ya. Nah, jadi nanti dicari lagi bahasa yang pas ya. Secara teoritis kira-kira manfaatnya apa nih penelitian. Nanti Anda cari lagi. Secara praktis juga demikian. Kajian pustaka. Pokok-pokok yang tadi saya sampaikan nanti dibaca lagi. Dan ditambahkan ya. Jangan hanya penelitian tersebut fokus masalah dan objek dari penelitian berbeda dengan penelitian ini. Nah, itu kan belum jelas bedanya apa, samanya apa, kan belum jelas sekali. Oke, dan nomor 2 begitu juga, 3 aspek yang tadi saya sebutkan masing-masing coba ya sebagian sudah Anda lakukan ya. Nah, Anda perbaiki lagi kontribusinya apa yang belum ada kontribusi. Terus paragraf satu dengan yang lain harus berimbang ya. Anda bikin paragrafnya itu ada yang satu paragraf hanya 1 kalimat. Kan enggak boleh itu. Harus lebih dari 1 kalimat paragraf itu. Nah, ini Anda ada yang misalnya di halaman berapa ini ya? Ada catat di nomor 3 itu. Pendidikan sabar dalam kisah Nabi Ayub misalnya. Ini ada 2 paragraf yang masing-masing isinya hanya 1 kalimat. Ya. Oke, jadi nanti disesuaikan paragrafnya itu berimbang. Iya, Pak. Dan pastikan 5 ya minimal itu. Oke, metodologi ya, metodologi. Anda perbaiki nanti tulisannya. Metodologi. Jenis penelitian kualitatif, library research. Ditambahkan jangan hanya 1 kalimat begini. Ya. Kenapa kualitatif, kenapa library itu Anda jelaskan ya berikut apa namanya argumen-argumen Anda gitu. Sumber data primernya ya langsung 2 tafsir ini ya, tapi lengkapi dengan tahun penerbitan, nama penerbit, itu jangan lupa harus dilengkapi. Teknik analisa data, konten analisa, oke. Komparatif, oke, karena tadi 2 tafsir ya. Pendekatan penelitian. Kok moderasi beragam? Nah ini ya.
menangkap pesan objektif dan proses rekonstruksi konsep moderasi beragama dari kenapa konsep moderasi beragama itu salah. Wong Anda bicara tentang kesabaran kok. Ya. Nah, hati-hati kalau copy paste di tulisan orang ya. Pastikan diparafrase dan harus sesuai dengan tema yang Anda bahas. Pendekatannya apa? Lalu teorinya apa? Anda pakai teorinya double movement. Double movement-nya Fazlur Rahman. Oke. Kok ada moderasi ya, gagasan moderasi apa? Ini nggak nyambung ya. Anda moderasi terus itu dari di poin ini. Jadi penjelasannya harus disesuaikan dengan fokus masalahnya ya. Oke, terakhir G, teknik dan sistematika penulisan. Oke, merujuk ke IKI 2021, bab pertama pendahuluan. Bab kedua jangan sabar dan pernikahan. Dan pernikahan serta problematikanya. Nah, ini sudah pengen nikah aja ini. Judulnya rumah tangga kok pernikahan itu loh. Beda tema. Ya, sabar. Ya. Dan ya rumah tangga gitu. Yang ketiga, jangan perbandingan, tapi masih profil tafsir Ad-Durrul Mansur dan Fathul Qadir. Terus bab 4-nya enggak ada, ini Anda langsung ke 5 aja. Oh, ada ya. Bab keempat, isinya harus sama dengan rumusan tadi. Rumusannya ada 3, subnya ada 3. Ya. Jadi bab keempat itu kan analisa hasil penelitian Anda kan, maka poinnya itu apa namanya, poin A tadi karena pertanyaannya bagaimana penafsiran, maka di sini poin A-nya penafsiran Suyuti dan Syaukani tentang ayat sabar dalam rumah tangga. Poin B-nya, sub B-nya berarti apa? Perbandingan penafsiran Suyuti dan Syaukani. Poin C-nya tadi kalau pertanyaannya relevansi, ya judulnya relevansi. Kalau pertanyaannya kontekstualisasi, ya berarti kontekstualisasi. Nah, gitulah kira-kira, dan jangan hanya singkat-singkat ya dalam mendeskripsikan sistematika ini. Ya, satu babnya itu Anda bikin 1 paragraf begitu ya. Oke, daftar pustaka ini kok hanya 5 biji, ya kan? Bisa mintakan 20-an ya. Ya, nanti dilengkapi lah. Terus di klaster kayak tadi itu. Ini belum di klaster. Belum di klaster, belum diurutkan ya. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki. Anda baca pedomannya. Oke, cukup saya kira. Selanjutnya apa tadi? Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Zabar Judge. Terus apa tadi? Yang self confidence Bapak Zuhara Afifah. Self confidence dalam perspektif psikologi dan tafsir Al-Azhar. Zuhara ini Anda plagiasi, copy paste atau tidak nih? Tidak Bapak. Jadi udah kalau dicek Turnitin aman ya? Aman insya Allah Pak. Nanti dipastikan lagi ya.
Dipastikan tidak plagiasi, tidak repetisi. Itu selalu terus saya ingatkan setiap minggu. Bosan-bosan dah dengerinnya. Oke. Studi komparatif, kok judul atasnya perspektif psikologi dan tafsir Al-Azhar. Jadi ini ya, judul atas itu tidak berimbang. Yang satu Anda sebut disiplin ilmunya, psikologi, yang satu langsung Anda sebut nama kitabnya. Jadi kalau mau disebut disiplin ilmunya ya harus berimbang. Ya, dalam perspektif psikologi dan tafsir. Baru anak judulnya gitu ya. Studi atau kajian, boleh studi atau kajian. Komparatif. Apa itu? Pandangan Bandura dan Hamka. Bandura ini siapa ini? Bukan Madura ya? Bukan Bapak. Dia salah satu psikologis, ahli psikologis yang membahas tentang psikologi positif. Kemarin tuh pas mau cari ini tuh sebenarnya dia karena baru masih hidup ya Pak kemarin, tapi baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Jadi penelitiannya masih baru-baru Bapak. Anda punya karya-karyanya? Ada Bapak. Kenal orangnya? Pernah lihat fotonya Bapak sama baca itu. Orang mana Bandura ini? Orang luar negeri Bapak. Oh, kirain orang Madura ya. Enggak Bapak. Oke, karyanya apa? Karyanya judulnya Learning, Remembering, Believing, Enchanted Human Performance, Bapak. Punya Anda? Ada, Bapak. Ya, tapi bersifat PDF. Bisa menelaah dalam bahasa Inggris ya? Insya Allah Bapak bisa. Oke. Anda beda ya dengan karyanya Abdul Hamid ini ya? Beda Bapak, dia cuma menjelaskan dari sisi dalam Al-Quran gitu, tapi pas dilihat cuma membahas ayat-ayat apa saja yang membahas tentang itu, nggak dijelaskan secara rinci gitu Pak. Sama menjelaskan tentang Makkiyah Madaniyahnya saja. Oke, kalau sama tulisannya Prof. Darwis, beda juga. Darwis Hude itu. Sarmadi beda ya? Beda Bapak. Oke, ya nanti pastikan beda ya. Oke, saya masuk ke latar belakang. Nah, ada nama-nama tokoh yang tidak dilengkapi tahun. Nanti dilengkapi ya. Tahun wafat minimal. Kalau masih hidup, tahun lahir. Ya, syukur-syukur tahun hidup, tahun lahir, strip sampai wafatnya. Jadi semua tokoh ini berlaku semuanya ya. Saya ingatkan tiap minggu itu. Lalu catatan kakinya harus dibenarkan ya. Halaman, HLM. Di pedoman kan hanya H kalau nggak salah. Saya lupa itu nanti. Dilihat di pedomannya. Anda ada yang pakai HLM, ada yang pakai H di sini. Jadi konsisten ya. Konsisten. Milih satu. Jangan milih banyak, nggak boleh. Dan harus sesuai dengan pedoman. Pedoman yang ada di IG. Ini ayat yang Anda pakai, sudah pakai PMQ apa belum? Sudah Bapak. Jangan dirubah ya, biar fontnya asli. Ini kan udah Anda rubah fontnya. Enggak Bapak. Itu karena masuk PDF jadi berubah.
Oh gitu ya. Kalau Iya, PDF Bapak. berubah. Kenapa bisa begitu itu? Oke, nanti satu spasi tolong antara ayat, terjemah, teks hadis, terjemah, semua satu spasi. Satu spasi dan kemudian Quran surat QS Ali Imran nomor urutnya ya. Ini lupa mulu ya. Semuanya itu berlaku umum. Nah, nanti di latar belakang sebelum masuk ke perbincangan tokoh, ya bicarakan dulu tentang apa tadi? Self confidence. Percaya diri ya. Oke. Nanti perdebatan-perdebatan akademiknya tambahkan situ. Baru setelah itu masuk ke ya tokoh ini secara sekilas. Tapi bukan definisi-definisi ya. Ini kan Anda sudah masuk definisi-definisi, makanya panjang sekali nih latar belakangnya. Jadi yang disampaikan itu mungkin kalau berbicara tokoh itu adalah aspek-aspek keunikan masing-masing tokoh ini dalam kaitannya tema yang diangkat. Kenapa sih Bandura? Kira-kira kenapa dia? Kenapa sih Hamka itu? Kenapa dia? Kan banyak mufassir lain juga. Nah, harus diketengahkan itu di latar belakang. Itu bagian-bagian ujung ya, tapi bagian-bagian awal mulai dari atas itu bicara tentang self confidence. Self confidence-nya bagaimana para ulama bicara tentang itu ya. Pemetaannya bagaimana gitu. Baru masuk ke kenapa perlu diteliti dengan dua perspektif sekaligus, psikologi dan tafsir, itu masukkan. Lalu baru masuk ke kedua tokoh. Footnote kalau rujukannya dari jurnal itu tolong yang miring itu nama jurnalnya. Untuk judul tulisan itu hanya dalam tanda kutip. Ini tolong diperhatikan semuanya ya. Lagi-lagi di akhir sub pembahasan jangan diakhiri catatan kaki, tapi akhiri dengan pernyataan Anda atau analisa Anda. Nah, ini kan catatan kaki ini nomor 16 ya. Catatan kaki nomor 16. Jadi setelah catatan kaki harusnya Anda tambahkan satu paragraf ya, analisa Anda. Permasalahan ya ini bahasanya belum menunjukkan problematiknya. Nanti diganti lagi. Batasan masalah ya, kalau bicara tema ya jangan disebut tokoh ini. Tema penelitian ini adalah self confidence atau kepercayaan diri. Titik gitu saja. Kalau Bandura dan Al-Azhar itu atau Hamka itu kan itu objeknya. Ya. Objek materialnya ya. Jadi buku yang ditulis oleh dua tokoh ini menjadi objek materialnya. Subjek penelitian ini pendapat dua ahli.
Ini subjek yang Anda maksud apa ya di sini? Saya kira enggak perlu juga apa-apa itu. Perumusan masalah, pandangan mengenai. Perumusan itu harus pakai kata tanya ya. Kata tanya itu ya bagaimana, apa, siapa. Gitu. Tapi yang sering saya minta biasanya pertanyaan bagaimana. Jadi bagaimana pandangan apa namanya tadi Bandura dan Hamka terkait dengan self confidence. Lalu yang kedua, ya bagaimana perbandingan pendapat kedua tokoh tadi. Nah, baru yang ketiga itu kontekstualisasinya ya. Oke, nanti disesuaikan manfaat. Oke, kajian pustaka. Kajian pustaka itu Anda mengkaji karya orang ya. Nah, ini enggak ini Anda ini. Oh, yang Abdul Hamid ya. Oke. Nur Huda. Ada berapa karya ini yang Anda telah? Ada 5, Bapak. Sudah 5. Ya. 3 komponen aspek yang dianalisa sudah dimasukkan semua belum? Iya, Bapak sudah. Kayaknya belum. Amri dalam jurnalnya. Belum nih. Kayak Amri ini berbasis tidak ada persamaan perbedaannya. Ya. Persamaan perbedaannya dengan penelitian Anda belum. Kontribusinya juga belum ya. Kontribusi terhadap tema, kontribusi terhadap skripsi belum. Metodologi, jenis penelitiannya kualitatif, library research ya. Kualitatif K-nya kecil, kepustakaan K-nya kecil, library research L dan R-nya kecil. Hal-hal begini nggak boleh lupa. Teknik penulisan ya. Nomor 2 bukan metode penelitian. Kan ini anak penjabaran dari poin metodologi penelitian. Jadi nomor 1 jenis, nomor 2 itu sumber data. Nomor 3 teknik pengumpulan data. Ya. Nah, sumber data primernya ya, nomor 2 kan sumber data. Sumber data primer itu ya hanya 2, karyanya Bandura dan karyanya Hamka. Udah. Lalu sekundernya Anda tambahkan karya-karya yang relevan. Baru teknik pengumpulan data. Tentu dokumentatif ya, karena ini berbasis library research. Baru nomor 4-nya teknik analisa data. Ya, Anda di sini tentu apa ini? Teknik analisa data deskriptif kualitatif. Oke, juga karena ini 2 ya komparatif ya. Komparatif Anda tambahkan komparatif. Pendekatannya apa ini? Pendekatannya tentu psikologi ya. Pendekatannya bukan komparatif itu pendekatan, bukan. Komparatif itu teknik analisa, naikkan ke atas. Pendekatan itu disiplin ilmu lain atau paradigma yang digunakan untuk
membaca data ya. Karena penelitian Anda psikologi ya, pakai misalnya pendekatan yang dipakai adalah psikologi. Tinggal teorinya siapa. Ya. Itu jelaskan. Nah, tadi poin nomor 2 yang di atas, metode penelitian itu kalau mau dimasukkan, masuknya adalah di teknik analisa dan langkah-langkahnya. Jadi kan tadi teknik analisa saya yang pertama deskriptif, langkahnya bagaimana. Yang kedua komparatif, ya membandingkan langkahnya bagaimana, gitu ya. Oke, poin terakhir bab 1, bab 2, bab 3. Nanti masing-masing bab, terutama bab 2, bab 3 ini diuraikan sedikit panjang ya, jangan hanya satu kalimat gitu. Sub-subnya coba diuraikan juga. Bab 4-nya pastikan sudah inline dengan rumusan masalah yang baru tadi. Daftar pustaka sama, ya bikin klaster, perbaiki lagi. Oke, saya kira cukup untuk Zuhara. Baik Bapak, terima kasih banyak. Baik. Terus siapa lagi? Masih banyak ya. Wardah Bapak. Wardah. Keteladanan wanita. Kenapa Anda hanya An-Nisa ayat 34? Ini siapa wanita di sini? Wanita keseluruhan, Pak. Apa? Wanita secara keseluruhan. Itu Anda tulis An-Nisa ayat 34 tuh. Judulnya. Ya, Pak. Anda plagiasi apa enggak ini? Bisa jadi, Pak. Enggak, Pak. Sebenarnya tuh emang pengen ambil judul tentang wanita, tapi itu bingung, Pak. Gimana nya? Oke. Saran saya ya nanti untuk misalnya temanya tetap tentang wanita. Ya, Pak. Ya boleh juga dengan catatan tidak plagiasi ya. Tentu caranya ya harus dibaca-baca dulu di repositori. Ya, misalnya setelah repositori dibaca, oh ini Ibnu Katsir sudah, oh ini Al-Misbah sudah diteliti, Al-Azhar sudah diteliti. Oh sudah diteliti. Mana ya kira-kira tafsir yang belum? Repositorinya yang dari IIC aja, Pak. Enggak, kan udah setiap minggu saya bilang. Oh iya, Pak. Semua PTKI harus dicari di internet. Ya, kan tinggal memasukkan kata kunci aja wanita dalam Al-Quran, PDF, enter. Semua nanti tulisan yang filenya berupa PDF, baik tesis, disertasi, skripsi, jurnal akan muncul. Ke wanita solihah dalam Al-Quran, PDF, enter, semua muncul, lalu dibaca tuh satu-satu secara sekilas ya. Ya, Pak. Nanti akan ketemu, oh ini sudah, oh yang belum berarti ini. Ya sudah, saya yang ini yang belum. Nah gitu ya, biar tidak terjadi plagiasi. Nah setelah itu, saran saya setelah ketemu mana tokoh yang belum, nah baru ditulis dalam bentuk judul. Nah judulnya itu menurut saya jangan spesifik di satu ayat ya. Ya, Pak. Tapi ada beberapa ayat yang bercerita tentang sosok perempuan lainnya. Ada Siti Hajar, ada istrinya istrinya Firaun. Ya, ada siapa lagi? Maryam, ibunya
Siti Maryam, kan banyak itu. Nah, lalu tinggal tafsirnya. Walaupun ini pasti sudah sangat banyak ya. Nah, tafsirnya pastikan yang belum diteliti orang. Misalnya Anda meneliti tafsir Nusantara, ya. 2 tafsir Anda bandingkan. Tarjumanul Mustafid dengan apa? Wardah orang mana? Orang Bukit Tinggi, Pak. Sumatera Barat. Bukit Tinggi, ada nggak tafsir di Bukit Tinggi misalnya ya? Nah, itu bandingkan gitu. Ya, misalnya tafsir siapa? Ya, Hamka. Tapi Hamka itu kan sudah banyak yang meneliti. Iya, Pak. Nah, nanti cari tafsir-tafsir lain yang belum diteliti orang. Ya, begitu caranya. Nah, lalu di latar belakang, nanti poin saya sama ya, pastikan persoalan-persoalan problematikanya ini ditampilkan. Nah, Anda bicara tentang emansipasi, tentang apa? Panjang juga ya nama-nama. Ini Anda ngutip dalam kitab Syekh Nawawi Banten ya. Kutipan-kutipan langsung tulisnya satu spasi ya. Kutipan langsung 1 spasi. Iya, Pak. Nah, identifikasi masalah pakai pernyataan saja, jangan pertanyaan ya. Ya, walaupun boleh juga pertanyaan itu, tapi biar tidak sama persis dengan rumusan, diidentifikasi gunakan pernyataan saja, dan pastikan pernyataannya itu menunjukkan problematik seperti yang tadi saya sampaikan. Pembatasan masalahnya Ibnu Katsir. Saya kok menduga Ibnu Katsir sudah diteliti banyak orang ya. Lalu An-Nisa 34, nah ini sangat sempit juga. Kan nanti yang diminta 90 halaman. Nah, kalau hanya 1 ayat, paling 1 halaman Anda, apalagi 1 tokoh Ibnu Katsir. Jadi saran saya ada beberapa tokoh perempuan nanti ya, dengan demikian kan ayatnya juga banyak, dan kalau bisa sih tafsirnya lebih dari 1 yang belum dikaji orang, sehingga ada sumbangsih baru dari karya ini. Ya, misalnya tafsir-tafsir lokal berbahasa lokal ya, yang kalau ada di Sumatera ya bagus lah. Kalau nggak ada ya boleh bahasa Indonesia tapi yang belum diangkat orang. Ya, bagaimana Mahmud Yunus misalnya dalam tafsir Quran Karimnya itu memaknai, menafsiri, menerjemahkan ayat-ayat tentang wanita solehah tadi. Itu pun kalau belum diteliti ya. Nah, pertanyaannya bukan bagaimana kodrat wanita, bagaimana pandangan Islam, tapi langsung spesifik. Katakanlah kalau tokohnya itu Mahmud Yunus dalam tafsir Quran, berarti pertanyaannya langsung bagaimana penafsiran Mahmud Yunus ya tentang ayat-ayat yang berbicara mengenai wanita solehah. Nah, yang kedua, apalagi pertanyaannya ya, bagaimana relevansi penafsiran tersebut dalam konteks kekinian? Anda tulis Wardah ya, karena nggak kelihatan sama. Nah, itu kalau 1 tokoh, kalau 2 tokoh berarti pertanyaan yang keduanya ya perbandingan bagaimana
perbandingan penafsiran, ya, sebutkan nama tokohnya tentang atau mengenai ayat-ayat wanita solehah. Tujuannya nanti disesuaikan, jangan mengetahui semua ya, tapi ya disesuaikan, gunakan kata kerja yang terukur ya. Mendeskripsikan, membandingkan, begitu kata kerjanya. Manfaat juga Anda perbaiki, ada yang bersifat teoritis, ada yang bersifat praktis. Kajian pustaka sama ya, nanti tambahkan 3 aspek yang tadi saya sebut ya. Terus transliterasi tolong diperbaiki ya. Misalnya Anda Al-Mar'a As-Salihah karya Majid Tamim. Nah, itu gimana kok ada transliterasinya kurang pas, itu nanti diperbaiki lagi. Pun demikian menulis footnote ini saya lihat masih belum sesuai. Ya, skripsi itu ada tuh teknik penulisannya sendiri. Lihat di pedoman, jurnal juga begitu. Kalau ngutip dari internet juga begitu ya. Ada teknik penulisannya sendiri. Lalu konsep pendidikan gender dalam Al-Quran Surat An-Nisa. Nah, ini penulisannya juga jangan kapital semua. Ya. Ganti dengan tulisan ya tidak kapital. Walaupun judul aslinya misalnya itu kapital, ketika Anda tulis di sini sesuaikan dengan pedoman yang Anda ikuti gitu. Ya. Footnote-nya tolong juga diluruskan margin kanannya. Saya lihat belum ya. Jenis penelitiannya kualitatif. Oke. Nah, ini kenapa harus ada kuantitatif? Paragraf kedua nggak penting, itu nggak usah. Jadi jenis penelitian sebut aja ini penelitian kualitatif, library research ya, kepustakaan. Kan studi tokoh itu, studi pustaka ya, studi karyanya mufassir ya. Lalu jangan diakhiri dengan catatan kaki ya, tapi akhiri dengan komentar Anda atau analisa Anda. Nomor 2 bukan metode ya, habis jenis itu kan sumber data. Coba di bukunya dilihat. Sumber data primernya apa, sekundernya apa. Primernya ya, kalau jadi Mahmud Yunus berarti tafsir Quran Mahmud Yunus dengan apa misalnya ya. Lalu teknik setelah sumber data nomor 2, nomor 3-nya teknik pengumpulan data. Oke. Tekniknya apa? Tekniknya dokumentatif tentu saja ya. Anda data yang digunakan enggak begini ya. Jadi satu jenis penelitian kualitatif library research isinya Anda uraikan nanti ya. 2 sumber penelitian, primernya apa, sekundernya apa. Primernya ya langsung tafsir yang akan Anda kaji sebutkan. Kalau 2 tafsir ya sebutkan itu plus penerbitnya. Berarti sekundernya ya selain itu, kitab-kitab selain itu yang punya relevansi dengan tema. Baru teknik pengumpulan data Anda sebut dokumentatif, ya jelaskan langkah-langkahnya. Baru nomor 4-nya teknik analisa data. Pertama tentu deskriptif, konten analisis ya. Kalau beberapa tokoh, 2 tokoh lebih bisa ditambah komparatif. Baru poin selanjutnya, nomor terakhir itu pendekatan, penelitian. Nah, pendekatan itu Anda isi dengan disiplin ilmu lain atau disiplin ilmu yang Anda gunakan untuk membantu menganalisa data Anda.
psikologi misalnya, antropologi, sosiologi misalnya, ilmu linguistik misalnya, usul fikih, apalagi hermeneutika, semiotika, semantik, boleh. Baru tinggal teorinya apa yang dipakai, jelaskan juga di situ. Di dalam poin nomor 5 tadi, di dalam anak sub apa tadi, pendekatan ya. Oke, sistematika bab 1, bab 2, bab 3, bab keempat. Oke, tinggal diuraikan dengan elaboratif. Ini hanya satu kalimat jadi kurang ya. Nanti jelaskan sub-subnya. Di setiap bab, bab 2, bab 3, sub-sub detailnya dilengkapi. Bab 3 juga begitu, bab 4 juga begitu. Judul babnya apa, sub-subnya apa, diuraikan dalam satu paragraf minimal. Plus argumennya. Tata letaknya ini harus ditarik ke kiri. Tidak ada kesimpulan, Anda belum meneliti, udah ada kesimpulan. Ini bagaimana ya? Ya, jadi belum ada kesimpulan ya. Teknik dan sistematika penulisan itu poinnya tidak mengikuti metodologi, tapi poin sendiri dia. Poin terakhir biasanya poin G kalau nggak salah. Daftar pustaka diperbaiki sesuai komen saya yang sebelum-sebelumnya. Ini masih banyak yang salah. Tata letaknya, penulisannya ya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih banyak, Pak. Wardah ya. Sama-sama. Terus siapa ini? Yuni ya? Yuni, siap? Tadi Suraya dulu Pak katanya mau dibahas. Iya, Pak. Yang Yang tentang Suraya. kebahagiaan. Mana kebahagiaan itu? Tasawuf belum? Oh, udah Suraya. Kebahagiaan. Iya, Pak. Konsep kebahagiaan, perspektif Abdul Rauf Singkel dan Quraish Shihab. Studi komparatif, Turjuman dan Al-Misbah. Anda plagiasi nggak ini? Insya Allah enggak, Pak. Mungkin kalau dari kalimat-kalimat yang dikutipnya perlu ditambah lagi, Pak, kata-katanya. Terus kalau waktu saya cari, ada yang bahas tentang kebahagiaan dalam Al-Misbah. Tapi memakai ini surahnya Hud ayat 105 dan 108. Termnya Sa'idah. Terus Anda pakai apa? Saya surah ini, surah Al-Baqarah ayat 5, Al-Imran ayat itu, Al-Imran ayat 104 itu termnya kata muflih. Terus Al-Imran ayat 185 itu mata, sama Hud juga, Pak, tapi. Sa'idah juga, Pak. 105, 108. Kalau surur ada nggak dalam Al-Quran itu? Falah, surur. Iya, ada juga, Pak. Tapi saya di sini Kalau mata itu apa kebahagiaan mata itu? itu kesenangan. Kesenangan ya. Ya coba nanti soal kata kuncinya dipikirkan lagi. Intinya jangan sampai sama gitu ya. Iya, Kalau baik, Pak. Pak Kures sudah diteliti, ya jangan Pak Kures lagi ya, ganti siapa. Oke. Latar belakang. Ini belum, nah ini tokoh-tokohnya nggak ada kasih tahun wafat ya, Al-Alusi, Al-Asfihani. Oh iya, Pak, belum, Pak. Tolong di ini kan ya, di mana, di tokoh-tokohnya ditambah lagi akademiknya ya, perdebatan akademiknya.
Iya, Pak. Biar terarah pembicaraannya. Anda kan deskriptif kemana-mana, tapi kalau pemetaan wacana para akademisi kan fokus jadinya. Bagaimana sih para akademisi itu membincang soal kebahagiaan. Pandangan mereka tentang kebahagiaan itu bagaimana. Ada yang berkata bahagia itu adalah bahagia ketika punya banyak harta. Ada yang mengatakan bahagia itu adalah ketika punya banyak fasilitas hidup, ya istrinya banyak, selirnya banyak, dan seterusnya. Ada yang mengatakan bahagia itu adalah bahagia hati dan pikiran. Itu kan tinggal dipetakan siapa yang mengatakan itu, dan baru kemudian dikerucutkan ke aspek dunia penafsiran. Ya, syukur-syukur akademisi yang dicantumkan adalah akademisi dari kalangan mufassirin, jadi lebih spesifik. Jadi diawali dengan akademisi dari psikolog misalnya, terus apalagi boleh juga di klaster begitu, baru nanti masuk ke kalangan mufassirin, baru spesifik ke tokoh yang akan Anda angkat di sini. Nah, urutannya begitu. Nah, bisa disela-selai dengan fakta dan fenomena di masyarakat, ya. Iya, baik, Pak. Permasalahan nanti ditambah, ya jangan hanya 3, misalnya 5, 6 gitu ya. Pembatasan nanti disesuaikan. Kalau Pak Kures sudah diteliti, saran saya selain Pak Kures, biar nggak sama. Oke, rumusan udah oke, tinggal tokohnya saja. Manfaat, tinjauan pustaka. Ini sudah ada Pak Kures nih, Buya Hamka dan Kures Shihab. Iya, Pak, ini, Pak. Yang tadi saya sebutkan, Pak. Ya, jangan itu. Nah, komponen-komponen yang tadi saya sebutkan tolong dilengkapi nanti ya. Setiap karya dianalisa 3 aspek tadi. Nah, ini belum dianalisa semuanya. Ada yang sedikit sudah disinggung, tapi banyakkan belum ya. Nanti diperbaiki lagi. Metodologi, jenis penelitiannya, library, kualitatif, jangan diakhiri dengan footnote ya. Sumber data primernya oke. Jadi cetakan itu sesuaikan dengan kitab yang Anda punya ya. Bukan cetakan akhir tahun 81, enggak, yang di tangan Anda itu kitabnya tahun berapa itu yang ditulis di sini. Gitu. Karena nanti kan ini yang akan dicek oleh pembaca. Halamannya, apanya gitu. Jadi kalau udah disebutkan kitab yang Anda pakai, penerbit dan tahunnya enak. Teknik pengumpulan datanya, dokumentasi, oke. Teknik analisa datanya, deskriptif, komparatif, oke. Pendekatannya filosofis, oke. Nah, tambahkan teori di pendekatannya. Setelah menyebut filosofis, nah, tambahkan teori yang akan Anda gunakan untuk menganalisanya apa. Di sub nomor 5 ini ya. Tekniknya bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, oke. Bab ketiga, oke. Bab keempat, oke. Ditambahkan argumen-argumen aja, bab 2, bab 3, bab 4. Kenapa isinya seperti itu ya, Anda tambahkan. Daftar pustaka, oke, udah di klaster. Oke, saya kira ini hanya tinggal tadi
Pak Kures yang saya masih ragu. Terus, oke ya, cukup ya. Siapa lagi? Banyak, Pak. Yasin ya, Yasin ya. Iya, Pak. Enggak lagi ya sih, Yuni? Tidak, Pak. Tapi ya masih ada yang ngutip-ngutip dari itu, Pak. Anda orang Tuban? Iya, Pak. Oke. Jangan sampai neliti di Tuban tapi orangnya orang Madura, kan jauhan itu ya. Iya, Pak. Asli orang sini, Pak. Dan dekat posisinya dengan Jamia ini. Iya, dekat. Dan ibu saya juga ikut, Pak. Oh, bagian. Iya. Oke, jadi judulnya itu jangan ada pengulangan. Judul besar dan judul kecilnya itu kan pengulangan tuh Jamiyah, Ghazaliyah, di bawahnya juga Jamiyah, Ghazaliyah. Nah, alternatifnya pertama mungkin begini, tradisi pembacaan Yasin Fadilah. Udah itu gitu aja besaran. Baru judul kecilnya atau anak judulnya studi living Quran pada Jamaah Jamiyah Al-Ghazaliyah Jatirogo Tuban. Nah, gitu saja. Nah, oke. Latar belakang. Oke, tata letaknya jangan ke tengah ya, tarik ke kiri ya. Luruskan dengan margin yang bawah itu kan. Ini terlalu masuk ke tengah, nanti space-nya habis. Nah, surat Yasin. Deskripsi mengenai surat Yasin ini jangan terlampau ini. Perdebatannya yang penting ya, bukan aspek sejarahnya ya. Perdebatannya. Ini kan Anda panjang sejarahnya itu. Jangan, tapi perdebatan tentang Yasin Fadilahnya. Kan itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ya kan? Iya. Siapa yang mengatakan boleh, argumennya apa, yang mengatakan tidak boleh, argumennya apa, yang menengahi dua pendapat itu siapa, argumennya bagaimana. Nah, itu pemetaan pandangan akademisnya ya. Kemudian masukkan fakta-fakta di lapangan, bagaimana orang-orang itu meresepsi Al-Quran, khususnya surat Yasin. Kan banyak penelitian-penelitian ya. Ada yang dengan cara istiqomah pembacaannya malam Jumat. Ada yang model Yasinan ketika ada takziah 7 hari, 40 hari misalnya. Ada juga yang model resepsi Yasin itu dengan apa? Dengan salah satunya adalah dengan membaca Fadilah, Yasin Fadilah. Nah, itu masukkan, berarti ada aspek perdebatan akademik secara teoritis, lalu ada aspek fakta-fakta di lapangan mengenai bentuk-bentuk resepsi terhadap surat Yasin oleh masyarakat Muslim, khususnya di Nusantara. Baru setelah itu masuklah ke daerah Tuban, baru masuk ke Ghazaliyah, gitu. Baru kemudian dikatakan, oh penting untuk dilakukan penelitian. Jadi logikanya runtut. Oke, nah ini di halaman 6 Anda spasinya juga harus diperhatikan nih, salah nih spasinya 1. Ya kan di ujung-ujung itu ya. Iya, Pak. Link Martin, Abu Bakar Sirajuddin, ini apa maksudnya? Tulisan Anda, catatan berlapan itu.
Nanti diperbaiki catatan kakinya itu. Oh Ya iya. ini catatan kaki perlu dilihat lagi ya. Teknik penulisannya saya lihat masih belum konsisten. Misalnya pintu-pintu solusi hidup, itu nulis pintu-pintu kan judul karya ya, harusnya P-nya besar gitu. S-nya besar, H-nya besar. Lalu sebelah kanan harus lurus. Ya, apanya marginnya harus lurus. Identifikasi masalah. Nah, ini belum nih. Ya, identifikasi masalah dibikin pointers ya, misalnya ada 5 gitu. Yang seperti yang tadi saya jelaskan ya. Batasan masalah sejarah dan pola pengalaman ya. Nah, batasan masalahnya itu satu, lokasinya kan ada batasi hanya di Jamaah Ghazaliyah gitu ya. Iya, Pak. Ya sudah, kenapa di Jamaah Ghazaliyah? Itu dikasih alasan. Jadi penelitian ini hanya dibatasi pada praktek pembacaan Yasin Fadilah di Jamiah Ghazaliyah Tuban. Kenapa? Berikan argumennya gitu. Nah, oke. Berarti pembatasannya dari aspek apa? Aspek lokus atau tempat. Kan bisa fokusnya, lokusnya, tempusnya ya, bisa dipilih salah satunya atau digabung juga boleh. Rumusan, bagaimana sejarah dan pola pengamalan, bagaimana pandangan kiai dan tokoh agama daerah sekitarnya. Fokusnya nomor 2 itu jangan jamaah sekitar daerah, tapi langsung ke jamaahnya. Hanya fokus kepada bagaimana pandangan jamaah Jam'iyah Ghazaliyah. Nah, pandangan ini juga harus jelas ya. Pandangan yang Anda maksud apa gitu. Kalau pakai teori resepsi ya langsung bagaimana misalnya resepsi eksegesis berarti bagaimana pemahaman ya, bagaimana pemahaman jamaah Jam'iyah Ghazaliyah terhadap bacaan surat Yasin Fadilah. Jadi yang Anda konfirmasi saat meneliti adalah pemahaman mereka. Nah, ini namanya resepsi eksegesisnya. Ya, mereka paham nggak dengan ayat-ayat Fadilah yang mereka baca, ditanya ya. Kiainya ditanya, ustadznya ditanya, anggota-anggotanya ditanya ya. Baru pertanyaan ketiga, bagaimana makna. Makna itu berarti fungsional ya. Bagaimana makna fungsional atau pemaknaan tradisi baca Yasin Fadilah menurut jamaah tadi, Ghazaliyah tadi itu. Nah, itu atau redaksi yang lain langsung bagaimana resepsi fungsional. Nah, kalau mau pakai teori resepsi. Jadi poin kedua bagaimana resepsi eksegesis jemaah Ghazaliyah terhadap tradisi Yasinan Fadilah tadi, baru nomor 3-nya bagaimana resepsi fungsionalnya. Lalu tujuannya disesuaikan, manfaatnya disesuaikan, nanti dielaborasi lagi. Kajian pustakanya tolong dianalisa seperti yang tadi saya sampaikan.
Dan numberingnya itu kalau anaknya C, anaknya A, B, C itu berarti kan 1, 1, 2, 3, bukan 1 yang ada bajunya ya. Nah, coba dilihat ya, numberingnya disesuaikan lagi. Footnote-nya juga diperbaiki lagi ya, lurus, kanannya diperhatikan. Ini ya nulis, kalau skripsi kan yang miring bukan judul skripsinya ya, coba aja dilihat nanti pedomannya ya. Nah, yang miring itu kalau nggak salah ya nama skripsi itu. Tapi kalau judul tulisannya dia berdiri tapi dalam tanda kutip. Kalau nggak salah begitu, nanti dilihat lagi ya, dicek di pedoman. Metodologinya ya kualitatif field research ya, jenisnya ya. Jadi poin F, metodologi penelitian. 1, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan atau field research. Kenapa Anda jelaskan? Sumber datanya, sumber data primer, ini kenapa di enter ini? 2, lalu enter macam sumber. Nah, harusnya kan langsung urut. Oh iya Primer, Pak, ke enter kayaknya Pak itu. Nah iya. 3 tahap. Data primer kenapa ada observasi wawancara? Enggak lah. Jadi data primer itu berarti informan. Anda tulis informan dari unsur jemaah Ghazaliyah tadi, yaitu siapa? Kiai, lalu unsur perwakilan jemaah, siapa lagi gitu ya. Lalu data sekundernya ya buku-buku dan tulisan-tulisan yang terkait dengan itu. Teknik pengumpulan, observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisa, ini kok nggak ada footnote-nya sama sekali ya. Kasih footnote ya, Iya, rujukannya. Teknik analisa, mana ini? Reduksi data. Oke. Jelaskan dulu bahwa teknik analisa ini akan menggunakan teknik dokumentasi. Ya, oke, sudah ya atas ya. Teknik dokumentasi, ya, bla 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 dengan urutan seperti yang disampaikan oleh Haberman, yaitu redaksi data bla 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 ya. Oke. Lalu tambahkan poin pendekatannya belum. Pendekatan penelitiannya ya. Pendekatan nah, dalam pendekatan ya ini bisa fenomenologi, boleh sosiologi, boleh, lalu teorinya resepsi tadi ya, teorinya resepsi. Tinggal Anda lengkapi saja. Bab kedua, Living Quran. Yasin Fadillah. Bab ketiga itu jangan berisi metode penelitian ya, nggak usah. Langsung saja bab ketiga itu profil daripada Jamiah Ghazaliyah. Ya. Bab keempat proses dan tradisi makna objektif. Kalau makna objektif dan makna ekspresif itu berarti pakai fenomenologi ya, teorinya. Ya, di pendekatan itu fenomenologi ya. Nah, teorinya banyak itu, teori fenomenologi, cari aja tokoh. Kalau subnya bab 4 begini, tapi kalau nanti pakai resepsi berarti nanti jenis resepsi apa? Bentuk resepsi, eksegesis, kemudian
fungsional itu seperti apa? Nanti Anda jelaskan di sini. Ya boleh juga. Pakai ini juga boleh, terserah. Daftar pustaka diperbaiki lagi sesuai dengan kategori yang tadi saya sebut, tata letaknya juga, yang al ini ya dipindah ke huruf H, itu al-hasaniyah. Oke, saya kira begitu untuk tradisi tadi. Sudah semua apa belum? Masih ada satu, Pak. Lagi, Pak. Yang COVID ya? Iya, Pak. Dari judul besarnya ini belum menggambarkan keiyatean ya. Ini jurusan tasawuf. Apa ini? Wina. Iya, Pak. Mana Wina? Tadinya mau nyantumin ayat, tapi bingung, Pak, masukin. Ini tasawuf banget, ini jurusan tasawuf. Nanti orang marah tasawufnya. Nah, jadi langsung ini ambil misalnya apa nilai-nilai yang mau diteliti ini, nilai apa misalnya? Ini, Pak, tentang kesabaran, Apalagi? kesabaran, tawakal, yakin, ikhlas, sama syukur. Ayatnya sudah ada, Pak, cuman bingung masukinnya, Pak. Iya, coba dicari satu kata yang bisa mencakup beberapa aspek tadi itu. Misalnya implementasi nilai-nilai apa namanya? Nilai-nilai apa ya? Masa nilai-nilai Al-Quran dalam menghadapi COVID-19. Nilai-nilai Al-Quran kan juga luas ya. Kalau hanya kesabaran, nanti yang syukur nggak kebahas. Padahal Anda ada syukur, ada tawakal, ada sabar ya. Apa sebagian aja, Pak? Jangan diambil semua. Di ini lagi. Implementasi nilai-nilai misalnya apa? Sabar dan syukur. Apa? Ya bolehlah sabar. Misalnya Jadi, sabar dan tawakal gitu, Pak. Implementasi nilai-nilai sabar dan tawakal dalam menghadapi COVID-19. Studi Living Quran pada apa itu? Alif ya. Ya, kira-kira begitulah. Studi Living Quran Ya, Pak. di rumah atau ya di rumah tahfidz Alif 4 Cirende. Ya. Nanti dicari lagi bahasa yang pas ya. Ya, sementara itu ketemunya. Ya, baik. Nah, nanti berarti kalau hanya fokus ke sabar dan tawakal, di latar belakang ini juga harus diuraikan tentang itu. Ya. Ini kan baru data-data mengenai kematian COVID ya. Ya, Pak. Tapi aspek kesabarannya nanti coba dielaborasi. Kesabaran dan tawakal. Oke, dan kemudian alifnya juga harus diuraikan di ujung-ujungnya ya. Oh, jadi jangan ujung. Bukan profil dalam arti lengkap, berdiri tahun berapa, bukan itu. Dalam arti bagaimana sih masyarakat peserta didik dan semua sivitas alif itu selama pandemi ini. Ya, kan sudah bisa diamati ya secara sekilas respon mereka terhadap COVID-19 itu. Ya, baik, Pak. Itu di ujung-ujung ya, di ujung-ujung latar belakangnya. Jadi boleh diawali dengan fenomena COVID-nya,
kemudian respon masyarakat secara umum terhadap COVID, ya, ada yang marah, ada yang macam-macam, ya, termasuk ada juga yang sabar. Iya, Pak. Baru masuk ke alifnya, ya. Ya, baik. Dalam pengamatan sementara penulis seperti apa. Nah, karena pengamatannya baru bersifat sementara, tentu kan perlu pendalaman dalam bentuk penelitian. Maka penelitian ini akan dilakukan untuk mengkonfirmasi bagaimana para sivitas akademika di Alif itu mengimplementasikan nilai-nilai kesabaran dan tawakal saat menghadapi pandemi. Baik, Pak. Lalu nanti dispesifikkan beberapa ayat, ya, yang akan dikonfirmasi, ya, karena ini living Quran. Ya. Ayat-ayat kesabaran dan ayat-ayat ketawakalan itu. Batasan masalahnya kan hanya di alif, ya. Ya. Kemudian implementasi kesabaran dan ketawakalan itu dibatasi masing-masing berapa ayat begitu sebagai apa namanya alat untuk ngecek di lapangan. Misalnya ayat apa, nanti ditanya ke santri-santri di sana, ya kan, ayat-ayat tentang kesabaran itu kira-kira dia paham nggak, dia implementasikan nggak, ya. Mengimplementasikannya bagaimana, itu nanti dilihat di lapangan. Nanti ayatnya dimasukin di batasan masalah, Pak? Atau? Ya, boleh di situ. Oh, iya. Ya, atau dibikin sampel saja, hanya di nilai-nilai tentang kesabaran itu ayatnya kan banyak. Nah, ya mungkin dikasih beberapa sebagai guidance saja untuk nanti ketika turun ke lapangan itu biar concern gitu ngeceknya itu. Iya, baik, Pak. Karena living Quran kan harus ada keterkaitan dengan ayat, ya. Iya, Pak. Biar tidak fenomenologi secara murni, ya, atau sosiologi murni. Jadi harus ada sambung kaitnya dengan ayat-ayat di dalam Quran. Baik. Tujuan penelitian, Anda jangan pakai untuk lagi, kan sudah saya bilang, ya, langsung aja pakai kata kerja, ya. Nanti kata kerjanya disesuaikan, jangan mengetahui semua, ya, bisa mengetahui, mendeskripsikan, menganalisa, dan seterusnya disesuaikan kebutuhan. Manfaat nanti juga disesuaikan, kajian pustaka, ya, poin-poin yang tadi saya minta juga harus dipastikan lagi. Ini belum ada, ya. 3 poin tadi itu diperbaiki, dimasukkan lagi. Kemudian teknik penulisan footnote juga masih salah itu, ya. Kalau jurnal kan enggak begitu caranya, beda. Kalau buku memang begitu, kalau jurnal, skripsi beda lagi. Nah, nanti dilihat di pedoman. Jadi judulnya dalam tanda kutip enggak usah italik, yang italik justru nama jurnalnya. Tapi kalau buku yang italik memang judulnya. Oh, iya. Jenis penelitian kualitatif, field research gitu, ya, menulisnya, ya. Lapangan, ya. Sumber data primer adalah santri rumah tahfidz alif jarende. Oke. Sumber data sekunder, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, kuesioner. Kenapa? Emang nggak bisa ke sana? Kan sudah nggak ada pandemi, insya Allah. Ya, nanti di skip kuesionernya, Ya, Pak. langsung wawancara, observasi ke lapangan aja. Anda apa di situ? Guru? Santri, Pak. Oh, santri. Ya. Teknik analisa data. Pendekatan penelitian.
Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif, nggak usah itu lagi, kan udah di atas tadi. Langsung pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan apa misalnya? Sosiologi atau apa? Atau fenomenologi, ya kan? Lalu teori yang digunakan apa? Langsung jelaskanlah. Teorinya mau teori resepsi atau teori apalagi fenomenologinya siapa begitu ya? Iya, Pak. Nanti dijelaskan langkah-langkahnya seperti apa. Poin G, teknik dan sistematika penulisan. Tekniknya merujuk ke buku pedoman yang 2021. Lalu bab pertama, bab kedua itu ditulis kayak biasa saja. Seperti apa namanya? Paragraf. Kan nggak begini, ini kan ada lurus saja, lempeng aja. Paragraf biasa ya. Iya, Pak. Babnya ya bab pertama, bab kedua ditulis biasa, jangan begini. Bab kedua tentu bukan tasawuf ya. Iya, Pak. Nah. Kemudian yang ketiga rumah tahfidz, oke. Oke. Daftar pustaka. Untuk penulisan sub-subnya itu jangan pakai kapital ya, buku itu nggak usah kapital, jurnal sama skripsi bedain ya, Iya, Pak. jurnal sendiri, skripsi itu gandengannya skripsi, tesis, disertasi itu satu bab, satu kategori, jurnal sendiri ya, internet sendiri, nanti wawancara juga sendiri. Baik. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak, Pak. Baik, cukup ya, semua sudah ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Bapak, maaf Pak, Ya, yang ini kan udah kelompok terakhir ya Pak ya. Minggu depan insya Allah udah perputaran 1. Tapi masih ada 4 orang yang belum maju. Hari ini juga mereka nggak bisa maju karena ada izin, ada acara katanya Pak. empat-empatnya. Kalau yang Itu kakak kelas ya? bukan Pak, kakak kelas 1 dia nggak tahu, belum direspon Pak dari kemarin chatnya. Dan terus kenapa itu kok? Kalau sebenarnya dari 4 itu termasuk saya Pak, karena saya pas kemarin ada saudara datang ke sini bertamu, jadi saya nggak bisa ikut presentasi. Cuma sebenarnya saya sudah selesai, pas tadi mau dikirim tapi udah masuk ke Bapak gitu. Oke, nanti ya diselip-selipin aja. 4 orang misalnya diselipin setiap pertemuan 1 atau 2, nanti lama-lama habis. Oh gitu. Baik Bapak. Sehingga bisa ikut putaran selanjutnya juga. Baik Pak. Baik, saya kira cukup ya, karena hari Jumat nih. Iya, Pak. Baik, Iya, terima Pak. kasih ya, dan tolong tetap di absen secara manual dan digital. Jurnalnya juga minta tolong diisi. Demikian, terima kasih, dan kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Bapak. Pak. Sama, saya izin dulu ya. Pak.